Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Dan puji Tuhan, kalau pagi hari ini dalam kasih karunia Tuhan kita masih diberikan anugerah, kehidupan, dan kesempatan untuk menikmati segala karya Tuhan dalam hidup kita. Dan bagi Bapak Ibu yang terus berjuang di tengah-tengah persiapan new normal ini, kiranya kasih karunia Tuhan memampukan kita semua. Dan tetaplah bersabar dalam setiap proses, tetaplah berpengharapan, dan tetaplah bersukacita untuk setiap proses ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, jikalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami anugerah dan berkat. Dan kami percaya bahwa kehadiran kami adalah karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karenanya, mampukan kami menjadi pengerja-Mu yang bermitra dengan Tuhan untuk menjadi sarana berkat bagi sesama kami. Di dalam kasih setia Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh seorang yang cukup terkenal. Dia adalah Mahatma Gandhi. Dan kita tahu bahwa ia adalah tokoh di India, pejuang ahimsa, melawan kekerasan tanpa kekerasan. Dan kita tahu bahwa apa yang dilakukannya seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika mengajarkan tentang cinta kasih. Kalimat yang luar biasa yang sungguh terkenal yang keluar dari tokoh Mahatma Gandhi, ia berkata demikian. Saya mencintai ajaran Kristusmu, tetapi aku tidak suka dengan para kekristenanmu. Karena kekristenanmu sangat berbeda dengan ajaran Kristusmu. Kalimat Mahatma Gandhi, saya mencintai ajaran Kristusmu, tetapi aku tidak suka dengan gaya kekristenan. Karena kekristenanmu sangat berbeda dengan ajaran Kristusmu. Tentu ungkapan Mahatma Gandhi ini tidak bermaksud untuk mencederai perasaan orang-orang Kristen. Atau untuk mengkhianati ajaran Kristus. Dan juga melakukan tindakan yang tidak nyaman tentang ajaran Kristus. Tetapi Mahatma Gandhi ini dengan latar belakang justru menjunjung tinggi ajaran Kristus yang mengajarkan cinta kasih, penghargaan terhadap sesama, dan menerima mereka yang berbeda. Dan kita tahu bahwa Mahatma Gandhi ini melakukan ini dan mengatakan ini karena ia merasa justru dalam pengalamannya mereka yang mengaku pengikut Kristus, mereka yang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi justru mereka yang menyangkal ajaran itu. Orang-orang Kristen yang tidak mampu melakukan kasih kepada sesama. Dan ini menjadi sebuah autokritik bagi kita. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Apakah dengan ungkapan Gandhi ini kita justru juga menyepelekan ajaran Kristus atau kemudian menggali ulang apa yang sesungguhnya Kristus inginkan dalam pengajarannya? Dan pada saat ini firman Tuhan diambil dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 yang berkata demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah firman Tuhan yang menjawab kepada kita. Bagaimana menjadi pengikut Kristus yang menghidupi ajaran Kristus dan melakukan ajaran Kristus. Yesus sendiri mencontohkan itu. Mempunyai hati yang tergerak oleh belas kasih. Bukan terhadap pengalaman pahit diri sendiri, tetapi tergerak dengan penuh kasih melihat penderitaan orang lain. Berjuang untuk orang lain. Membagi diri untuk orang lain dan menaruh pengharapan yang diberikan kepada orang lain. Dan Kristus pada Matius 9 ini mengajak kita. Apakah kita mau menjadi pengerjanya yang bermitra dengan Tuhan dan melakukan pelayanan bersama? Kristus
adalah ajaran dalam hidup kita. Tidak sekedar sebagai Kristen. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pengerja-pengerjanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.